Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Sahabat pendengar setia yang berbahagia. Kurang lebih 3 hari lagi, insya Allah, saum Ramadan akan segera meninggalkan kita. Di mana tiap-tiap kita yang berhasil melaksanakan saum dalam bulan Ramadan ini tentu bersyukur kepada Allah SWT yang telah mengaruniaikan kekuatan jasmani dan ruhani sehingga dapat mengerjakan salah satu rukun Islam. Kesempatan yang banyak mengandung nilai-nilai itu hanya datang satu kali dalam 1 tahun. Belum tentu kita tahun depan atau seseorang akan bertemu lagi dengan bulan yang penuh barokah. Siapa tahu dia akan dipanggil ilahi terlebih dahulu. Tidak dapat dihitung nikmat yang diberikan Allah kepada kita manusia. Di antara nikmat yang paling berkesan kepada hidup dan kehidupan kita adalah memperoleh kemenangan, kebebasan, dan kemerdekaan kembali setelah 1 bulan melatih diri dalam satu kehidupan yang terbatas dan berbeda dari hari-hari yang biasa. Dengan kepercayaan dan keyakinan sendiri, kaum muslimin menaklukkan diri ke dalam satu tata tertib kehidupan yang berbeda dari kebiasaan. Bukan karena terpaksa atau dipaksa, tapi semata-mata karena didorong oleh panggilan kewajiban. Pendengar yang berbahagia, yang kita syukuri bukanlah karena tulus atau lulus dari ujian, tapi yang penting karena telah dapat memetik nilai-nilai ruhaniah dan jasmani yang terkandung dalam ujian atau latihan ini. Nilai-nilai yang utama ialah adanya semangat kesadaran dalam memenuhi kewajiban serta disiplin, ketaatan dan kepatuhan menjalankan satu peraturan. Semangat kesadaran dan disiplin tersebut adalah watak yang amat penting dalam kehidupan dan perjuangan yang memungkinkan tercapainya sukses dan hasil dalam segala bidang. Kaum muslimin tentu menciptakan dan memiliki kesadaran bahwa agama dan kesadaran bernegara. Dengan semangat beragama, kesadaran berbangsa dan kesadaran bernegara, maka setelah orang akan mengorbankan sebagian hidupnya untuk kepentingan menegakkan agama, meningkatkan derajat bangsa dan memajukan negara. Setiap muslim yang mempunyai semangat kesadaran beragama merasa wajib dan bertanggung jawab untuk melaksanakan ajaran agama, bahwa dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap orang yang dijiwai oleh kesadaran bernegara dipanggil oleh kewajiban untuk melaksanakan dan mempertahankan cita-cita kenegaraan yang pada umumnya bertujuan mewujudkan kemakmuran dan keadilan yang merata untuk semua rakyat. Kesadaran itu membentuk jiwa kepatuhan, ketaatan, dan disiplin. Jika semangat kesadaran bernegara itu sudah kuat dan tebal, maka tidaklah akan terjadi penyelewengan, penyalahgunaan kedudukan dan kekuasaan, perlombaan memperkaya diri sendiri, paling sedikit memerangi
mengganggu atau memerangi hal-hal yang merusak pembangunan. Dalam pada itu, kita mengharapkan adanya nilai-nilai edukatif yang dipantulkan oleh puasa itu menjadi mustika dalam kehidupan kita, berhasil mencapai sifat takwa, satu derajat yang paling tinggi dan menentukan dalam kehidupan dan perjuangan seorang muslim. Dr. Ahmad Sarbasi merumuskan sifat-sifat takwa, di antaranya misalnya pemurah dalam segala kondisi hidup, baik dalam waktu kaya maupun ketika miskin, menahan diri, bersikap sabar dan tenang menghadapi persoalan-persoalan hidup dan perjuangan. Kemudian pemaaf, tidak bersifat pendendam dan melakukan tindakan-tindakan pembalasan. Berbuat kebajikan, senantiasa memohon ampunan ilahi, kemudian menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, kemungkaran, kezaliman, dan lain-lainnya. Dengan memasuki bulan Syawal, seyogyanya kita meningkatkan sifat waras diri. Salah satu penyakit yang berbahaya baik dalam sikap hidup sebagai pribadi maupun sebagai bangsa ialah kurang melihat kelemahan dan kekurangan diri sendiri. Seseorang menghadapi kegagalan tahu kekalahan misalnya, seringkali melontarkan kepada pihak lain. Islam mengajarkan supaya kaum muslimin selalu melakukan kontrol terhadap diri sendiri, sebagaimana tadi termaktub dalam ayat atau surat Al-Qiyamah ayat 2. Ayat ini memberikan semacam peringatan kepada manusia, kalaupun seseorang melakukan perbuatan kebaikan, seyogyanya lah ia menyesali dirinya kenapa tidak melakukan kewajiban yang banyak atau kebajikan yang banyak. Apalagi kalau melakukan kejahatan, seharusnya lah frekuensi penyesalan itu lebih meningkat. Sebagaimana ditegaskan Rasulullah, orang yang berakal ialah orang yang dapat menguasai atau mengontrol dirinya sendiri dan berbuat kebajikan untuk bekal sesudah mati. Dan orang yang lemah ialah orang yang senantiasa memturutkan gejolak hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Rawahu Tirmizi. Sahabat pendengar yang berbahagia, sikap hidup mawas diri terhadap kesalahan, kekurangan, dan kelemahan diri sendiri bukan saja perlu dikembangkan dan diterangkan dalam kehidupan seseorang, tapi lebih-lebih dalam kehidupan pemimpin-pemimpin formal maupun pemimpin-pemimpin non-formal. Seorang pemimpin haruslah selalu lapang dada mendengarkan kritikan-kritikan yang bersifat mencerahkan, jangan menganggap lawan, apalagi sebagai perusak. Sifat kepemimpinan seperti ini pernah dicontohkan pada masa Khalifah kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Sikap mawas diri dalam segala aspek kehidupan dan perjuangan adalah suatu sikap hidup yang perlu diterapkan untuk mencapai sukses atau keadaan yang lebih baik. Sebagaimana pesan Rasulullah, berbahagialah orang-orang yang sibuk memperhatikan cacatnya sendiri dari segala sibuk mempertahankan cacat manusia. Pendengar yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa di hari ke-27 ini. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.